Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN, tentunya bersama Ibu. Tak lupa kita harus selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir di sini ya, dalam keadaan sehat tentunya dalam pembelajaran PPKN di kelas 9 ya. Nah, tapi sebelum dimulai ya, Ibu mempersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Langkah baiknya sebelum memulai pelajaran, berdoa di dalam hati, mulai. Ya. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan kita sudah berdoa ini pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, amin. Ya. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, mari kita siapkan terlebih dahulu peralatannya, buku tulis, kemudian pulpennya dan peralatan lain yang mungkin kalian perlukan dalam pembelajaran hari ini. Silakan dipersiapkan dulu. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu di kelas 9E ini. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Dimas, kenapa Dimas? Sakit. Ibu pengen tahu dulu nih, kira-kira kalian minggu lalu masih ingat nggak kita sudah belajar tentang apa? Tentang kedaulatan ya, atau bentuk dan prinsip kedaulatan. Bentuk kedaulatan yang dianut oleh bangsa Indonesia itu ada dua. Ada yang masih ingat kedaulatan apa? Kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat ya. Makanya kedaulatan rakyat ini berkaitan sekali erat dengan istilah demokrasi. Sudah terlihat, ini adalah judul pembahasan kita mengenai perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Yuk kita sama-sama berdiri dulu ya. Kita nyanyi lagu nasional biar tambah semangat. Jadi sebelum belajar, Ibu akan menyiapkan dulu fokus kalian. Kira-kira udah siap belum belajar dengan gerakan senam otak? Ada yang udah pernah? Belum pernah? Nah, kita coba ya hari ini. Kita lanjutkan. Ini adalah peta konsep. Peta konsep atau materi apa saja sih hari ini yang akan kita pelajari. Di antaranya demokrasi parlementer, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila masa Orde Baru, dan demokrasi Pancasila masa reformasi. Ya. Ini adalah kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini. Ya. Di antaranya memahami ketentuan tentang bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, memaparkan tentang bentuk kedaulatan. Ini adalah indikatornya. Menganalisis peristiwa yang terjadi pada pelaksanaan demokrasi. Mekanisme pembelajaran. Ya, jadi kalian nanti seperti biasa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, ya. Kemudian Ibu akan beri secara garis besar, beritahu materinya itu seperti apa, ya, poin-poinnya. Itu Ibu akan berikan materi secara global. Selanjutnya disajikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan tadi perkembangan demokrasi dan mengerjakan secara kelompok, dan di akhir akan ada kegiatan presentasi. Ibu nanti akan beri, sekarang Ibu akan beri yang namanya kartu atau kartu bicara 1 menit, yang presentasi ataupun yang
bertanya, menjawab, menanggapi. Ibu beri kartunya. Jadi siapa yang menggunakan kartu ini untuk berbicara dalam waktu 1 menit, maka ibu akan kasih nilai. Ini adalah teknik dan bentuk penilaian dari segi penilaian sikap sosial dan spiritual, penilaian keterampilan, dan di akhir akan ada penilaian pengetahuan atau yang disebut dengan post-test. Selanjutnya, kalau kalian sudah paham tahapan-tahapan pembelajaran hari ini, Ibu akan ajak kalian untuk menonton tayangan video. Tayangan video ini yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi di negara Indonesia, ya. Nah, nanti kalian simak, tonton, dan kalian ambil informasi atau kalian bisa melihat pembelajaran apa atau hal apa yang kalian dapatkan di video tersebut. Para mahasiswa memiliki harapan hingga perubahan DPR. Aksi ini menjadi demonstrasi secara bergelombang ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus. Ya, nah tadi sudah disampaikan ada beberapa cuplikan video, ada cuplikan foto dan sebagainya. Coba Ibu ingin tahu kira-kira informasi apa yang kalian dapat dari video tersebut, atau pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari tayangan video tadi, atau hal apapun yang mungkin kalian bisa tangkap dari tayangan video tadi. Menurut saya, demo boleh-boleh saja untuk menyampaikan keluhan aspirasi, tapi jangan sampai rusak lingkungan. Menurut saya, ini adalah salah satu peristiwa bersejarah bagi Indonesia. Ibu akan sedikit memaparkan ya mengenai tentang perkembangan demokrasi di negara Indonesia. Yang pertama itu ada demokrasi parlementer. Apa sih sebenarnya makna demokrasi parlementer? Artinya yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh Perdana Menteri dan melaporkan pertanggungjawabannya kepada parlemen atau DPR. Selanjutnya yang kedua ada demokrasi terpimpin. Nah, ini yang ketiga ya. Ada demokrasi Pancasila, yaitu masa Orde Baru. Demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan dan perintikan sila keempat pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Dan yang keempat itu adalah demokrasi Pancasila masa reformasi. Kalau jelas kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita akan belajar secara kelompok. Di sini udah secara kelompok ya. Ini kelompok berapa? 4. Berarti 98 sampai sekarang. Kalau sudah, silahkan dilihat petunjuk pengerjaannya. Gimana, ada kesulitan? Sampai saat ini? Nggak ada. Semuanya totalnya ada 3 soal ya. Yang nomor pertama slide-nya nanti tambah slide. Yang setelah kelompok apa pokoknya tambah slide aja. Bisa kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang permasalahan-permasalahan yang muncul pada penerapan demokrasi pada demokrasi terpimpin. Di sini ada permasalahan. Hal ini menjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Karena ini disebabkan tidak adanya perubahan yang lebih baik dari kehidupan politik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu rotasi kekuasaan eksekutif yang bisa dikatakan tidak ada.
rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, dan yang pelanggaran HAM, praktik KKN yang merajalela. Selain itu, Pancasila diubah konsepnya. Pancasila yang seharusnya berupa ideologi terbuka diubah menjadi ideologi tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang permasalahan yang muncul pada penerapan demokrasi pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Diawali krisis moneter yang tidak ujung reda. Komitmen seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Permasalahan yang muncul pada demokrasi parlementer 1945 sampai 1959 yaitu adalah demokrasi parlementer tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Mengapa pada masa Orde Lama kondisi politik dan keamanan dalam negeri diikuti oleh kekacauan? Jawabannya adalah pada masa ini kondisi perpolitikan dan keamanan di Indonesia mengalami kekacauan karena terjadi peralihan masyarakat dari terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan karena jika terdahului akan sangat menyakitkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat keren sekali ya. Ini presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi dari kelompok 1 sampai 4. Sangat luar biasa. Ibu beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Keren. Alhamdulillah tahapan-tahapan pembelajaran telah kita lalui hari ini ya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Baik, kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini yaitu perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Kesimpulan pembelajaran hari ini, tadi kita sudah belajar tentang perkembangan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mana ada 4 tahapan atau 4 fase. Yang pertama demokrasi parlementer, kemudian berganti menjadi demokrasi terpimpin. Yang ketiga masuk ke fase di mana menerapkan demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Dan yang terakhir adalah penerapan Pancasila pada masa reformasi sampai sekarang. Ya, demikian dari Ibu ya. Pembelajaran hari ini, kira-kira di akhir kita merefleksikan pembelajaran hari ini, kira-kira apa sih yang kalian dapat atau sikap apa sih yang perlu kalian lakukan setelah mengikuti pembelajaran tentang perkembangan demokrasi? Jangan lupakan sejarah, cukup dikenang dan jangan untuk diulang. Mudah-mudahan di masa yang akan datang tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan negara kita semakin maju, semakin berkembang dan anak mudanya semakin berprestasi. Ya? Ya. Terima kasih. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kalian semuanya antusias ya. Tadi sudah dibahas tentang perkembangan demokrasi. Seperti yang sudah disampaikan di awal, Ibu tadi sudah menyampaikan tentang di akhir akan ada penilaian pengetahuan. Menggunakan link yang ada di sini atau barcode, linknya nanti dulu ya. Nanti kerjakan, jangan lupa submit ya. Baik, untuk pembelajaran pada minggu berikutnya kita akan membahas tentang sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Kita tutup dengan mengucap alhamdulillah. Alangkah baiknya sebelum pulang berdoa di dalam hati. Mulai. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum.